Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1716 sampai bab 1720. Nomor 1, kunci targetnya. Nomor 2, kunci targetnya. Nomor 88, kunci targetnya. Segera, ratusan pembunuhan senjata dikunci pada Ye Junlin, orang. Aku ingin semua orang melarikan diri dari medan perang dalam 10 detik dan mengungkap Ye Junlin sepenuhnya. Su Zengji mulai memberi perintah, mundur. Pasukan aliansi yang dominan tiba-tiba mundur. Benar saja, dalam 10 detik, mereka mundur tanpa jejak. Ye Junlin benar-benar terlihat di dataran kosong. Itu adalah target hidup. Ye Junlin juga memperhatikan sesuatu saat ini. Dia seperti terkunci dalam ratusan pasang mata. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Aku ingin melarikan diri, tapi aku tidak bisa. Aku ingin menyingkirkannya, tapi aku tidak bisa menghilangkannya. Xiao Feng dan yang lainnya tahu apa yang terbaik. Tidak, senjata pembunuh Tuhan. Mereka takut mereka akan menggunakan semua senjata pembunuh Tuhan untuk menghadapi guru. Ini masalah besar, Tuan, cepat bersembunyi. Xiao Feng dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Tapi sudah terlambat. Dalam adegan terbuka ini, dia dikunci oleh senjata pembunuh dengan sistem pelacakan. Itu jalan buntu, tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Tubuh Su Zengji gemetar karena kegembiraan. Membunuh Ye Junlin sangat berarti baginya. Dia bermimpi suatu hari bisa mengalahkan Ye Junlin di bidang yang dia kuasai. Sekarang dia akan melakukannya, tidak hanya dikalahkan. Masih perlu membunuh Li Ziran? Pernahkah kamu memikirkan hari seperti itu? Su Zengji menengadah ke langit dan berteriak. Setelah semua senjata terkunci, Su Zengji menjadi gila. Ye Junlin, pergilah ke neraka, perintah Su Zengji. Semua senjata pembunuh Tuhan diaktifkan. Energi mengerikan dipancarkan satu demi satu berdasarkan satu titik. Boom, boom, kekuatan peluncurannya terlalu besar, dan serangan baliknya sangat dahsyat. Menciptakan suara yang menggetarkan bumi dan gunung-gunung. Setidaknya ada gempa bumi besar di seluruh negeri sejauh ribuan mil. Ini adalah sisa kekuatan senjata pembunuh. Adapun betapa kuatnya senjata pembunuh itu, Xiao Feng dan yang lainnya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka belum melihat adegan di mana semua senjata pembunuh mengenai satu orang. Sungguh tidak terbayangkan. Boom, senjata energi pertama mengenai Ye Junlin. Bumi berguncang, namun, kabut darah yang diharapkan semua orang tidak muncul. Ini menunjukkan bahwa serangan senjata Dewa Kematian tidak berguna bagi Ye Junlin. Boom, boom, boom. Dalam waktu singkat, senjata pembunuh menghantam Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin tetap tidak bergerak, tidak ada luka di tubuhnya. Namun tanah di bawah kakinya hancur total. Seperti jaring laba-laba, ia menyebar secara mengerikan keluar. Puluhan mil, ratusan mil, ratusan mil. Boom, 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 senjata pembunuh Tuhan terus membombardir. Hampir terus-menerus, gelombang demi gelombang. Su Zengji cukup berani, Ye Junlin harus dibunuh. Deng, 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 di bawah kekuatan seperti ini. Bahkan Ye Junlin pun tidak bisa menghentikannya. Dia mundur, terus mundur, jelas sekali bahwa dia tidak lagi berguna seperti sebelumnya. Boom, boom, senjata pembunuh terus berlanjut. Jangan beri Ye Junlin waktu untuk bernapas. Saya tidak tahu berapa banyak kotak energi yang roboh. Bagaimanapun, kekayaan Su Zengji hampir habis. Puff, akhirnya, Ye Junlin muntah darah. Tubuhnya terluka parah. Senjata pembunuh Tuhan terlalu menakutkan. Terutama ketika senjata pembunuh dewa semua orang digunakan pada satu orang. Itu sungguh menghancurkan. Tidak, Ye Junlin terluka.
Cepat dan gunakan versi senjata Dewa Kematian yang ditingkatkan. Su Zhengji melihat harapan dan ingin membunuh Ye Junlin dalam satu gerakan. Ye Junlin masih bertahan di dataran sendirian. Kekuatan senjata pembunuh Tuhan sungguh luar biasa. Dataran itu hampir runtuh, tapi ini baru permulaan. Versi upgrade dari senjata Dewa Kematian, kotak energi telah terisi. Versi upgrade hanya ada 8 unit. Produksi menghabiskan lebih banyak uang dan sumber daya. Risikonya juga sangat tinggi, terutama versi kotak energi yang ditingkatkan bahkan lebih sulit dikendalikan. Pada dasarnya, peralatannya sama, tetapi harus memiliki kekuatan 2 kali lipat. Ini sangat sulit, terutama persyaratan teknisnya lebih tinggi. Mereka juga khawatir jika pengendaliannya tidak baik, maka kotak energi tersebut akan meledak dan merugikan rakyatnya sendiri. Jadi Su Zhengji juga sangat khawatir, bisakah senjata Dewa Kematian versi upgrade berfungsi? Itu semua tergantung pada pertarungan sebenarnya. Tuan, ke-8 unit terkunci pada target segera. Ke-8 versi senjata Dewa Kematian yang ditingkatkan dikunci pada Ye Junlin. Ledakan dia dan nyalakan semua kotak energi, saya tidak percaya dia masih hidup. Teriak Su Zhengji, versi upgrade dari senjata Dewa Kematian hanya memiliki 80 kotak energi. Karena terlalu sulit untuk diproduksi, jumlahnya sangat banyak. Versi senjata pembunuh dewa yang ditingkatkan secara teoritis dapat menghancurkan orang-orang kuat di surga ke-6 dalam sekejap. Tidak terbayangkan untuk mencapai 80 kotak energi pada Ye Junlin. Tolong, segera mundur. Xiao Feng dan orang lain di belakang mereka benar-benar tidak tahan melihat Ye Junlin menghalangi bagian depan sendirian. Saya tahu maksud guru. Jika dia tidak memblokir semua senjata pembunuh dewa, dia tidak akan menyerah. Iya, selama senjata ini masih ada, itu akan menjadi ancaman bagi Daxia. Dia akan menggunakan tubuhnya untuk mengalahkan lawan, gunakan semua kotak energi. Yang lain terkejut, setelah menggunakan senjata untuk pihak lain, dia lebih memilih menjadi target. Iya, ini tuanku, Xiao Feng dan yang lainnya berteriak. Suara mereka dipenuhi rasa bangga, ada juga sedikit kesedihan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tuan mereka terpuruk. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Tidak ada yang boleh melangkah maju tanpa perintahku. Suara Ye Junlin masih terdengar di telinga mereka. Tuan, kamu harus bertahan. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka berharap Ye Junlin bertahan. Semua orang tahu bahwa selanjutnya adalah pemboman senjata Dewa Kematian versi upgrade. Bunuh Ye Junlin, teriak Su Zhengji. Boom, boom, boom. Versi senjata pembunuh yang ditingkatkan diluncurkan secara serempak. Puff, puff. Meskipun orang yang menembakkan senjatanya mengenakan pakaian pelindung khusus, dia terkoyak oleh sisa kekuatan dan hentakan peluncurannya. Mengerikan, semua orang tersentak. Versi senjata Dewa Kematian yang ditingkatkan sangat kuat. Boom, engah, boom, engah. Setiap kali senjata pembunuh dewa menyerang, Ye Junlin melangkah mundur, darah muncrat dari mulutnya. Jelas dia tidak bisa menahan versi senjata pembunuh dewa yang ditingkatkan. Lanjutkan, lanjutkan, desak Su Zhengji. Boom, boom, boom. Su Zhengji juga mencoba yang terbaik. Dalam waktu singkat, semua kotak energi habis terbakar. Kekuatan senjata ini terlalu menakutkan dan menakutkan. Ye Junlin dipukul berulang kali. Boom. Puff, tiba-tiba, kotak energi ke-67 membombardir Ye Junlin. Dia langsung diledakkan dan menghilang di tempat. Dia dipukuli dan menghilang di hadapan ratusan ribu orang. Boom, boom, boom. Sebanyak 80 kotak energi diluncurkan hampir pada waktu yang bersamaan. Ye Junlin hancur, dan 13 tembakan yang tersisa kosong. Tapi tempat itu penuh lubang, ini seperti adegan hari kiamat. Hilang, Ye Junlin tertembak berhasil, kita berhasil.
Seluruh aliansi Dominion bersorak, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran besar. Su Zhengji bahkan berteriak, tidak akan pernah ada Ye Jun lagi di dunia. Saya satu-satunya Raja Daxia, ingat nama saya Su Zhengji. Semua orang yang hadir memandangnya dengan kagum. Su Zhengji. Tidak ada yang menyangka bahwa orang biasa akan menjadi faktor penting dalam membalikkan keadaan perang. Siapa sangka, kamu Junlin kuat, kan? Ratusan ribu anggota utama aliansi Dominion Barat dikalahkan olehnya. Dia membunuh orang-orang kuat di surga kelima dan keenam seperti dia membunuh ayam dan sapi. Tapi bukankah dia dibunuh oleh senjata pembunuh Dewa Su Zhengji? Mulai sekarang, nilai Su Zhengji akan dimaksimalkan. Benar-benar menjadi raja yang direbut semua orang. Impiannya untuk menjadi raja akan mudah terwujud. Kami menang, Li Zhengguo dan yang lainnya segera memberitahu Richard berita itu. Kita menang, bunuh Ye Junlin, dan rintangan terbesar kita hilang. Jika kita memenangkan ibu kota lagi, kita akan mendapatkan kemenangan penuh, dan Daxia terkendali. Mereka telah melihat adegan kemenangan. Richard sangat bersemangat, namun saat ini, seseorang mendatanginya. Semua orang memakai jas hitam dengan simbol perisai hitam di bagian dada. Setelah Richard melihat mereka, ekspresinya berubah. Orang yang datang secara mengejutkan adalah organisasi misterius pertama di Kerajaan Elang Perang, Biro Perisai Langit. Biro Perisai Langit memiliki sejarah yang panjang, dan agen di dalamnya memiliki kekuatan khusus. Mereka mengendalikan salah satu kekuatan dan rahasia paling misterius di Kerajaan Elang Perang dan bahkan dunia. Mereka berbeda dari penjaga naga api. Mereka benar-benar mengendalikan kekuatan yang menakutkan. Biasanya bertanggung jawab atas berbagai kejadian supernatural dan menakutkan. Dikatakan bahwa perjanjian para dewa dikeluarkan oleh penguasa perisai surgawi. Menghadapi Biro Perisai Surgawi, Richard dan yang lainnya juga harus takut. Hentikan, Daxia tidak seburuk yang kamu kira. Jangan pernah meremehkan singa timur yang sedang tidur ini. Jika kamu mendorongnya dengan keras, dia akan bangun. Kata agen Biro Perisai Langit langsung, membujuk. Richard tersenyum, ya, Daxia memang dipaksa keluar oleh kami, tapi itu masih bukan tandingan kami. Selanjutnya, Anda akan melihat adegan ketika kami menangkap Daxia. Kalian jaga dirimu baik-baik. Agen SHIELD berbalik dan pergi. Itu hanyalah pengingat, di medan perang timur. Tuan, Xiao Feng dan yang lainnya menyaksikan Ye Junlin terlempar. Semua orang mengeluarkan suara yang memilukan. Ye Junlin menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Itu terlalu membingungkan. Mereka tidak percaya bahwa semua ini benar sejak lama. Sisi lain, Su Zhengji berteriak, "Ayo, serang saya, segera ambil komando teater timur." Su Zhengji memberi perintah. Pasukan aliansi yang mendominasi menekan seperti air pasang. Sisi Xiao Feng lemah. Selain itu, semua orang tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan Ye Junlin. Agaknya, dalam waktu setengah jam, mereka semua akan musnah. Jika kalian semua memilikinya, kalian dapat pergi ke utara dan bergabung dengan kami di ibu kota. Su Zhengji dan pasukan di belakang mereka juga mulai aktif. Bagaimanapun, Xiao Feng dan yang lainnya rentan dan tidak bisa dihentikan. Bagaimana Daxia bisa diprovokasi oleh orang luar sepertimu? Pada saat ini, suara seperti guntur datang dari langit. Suara itu sepertinya datang dari langit, seolah-olah itu diutus oleh Tuhan di surga. Seluruh pasukan aliansi Dominion tercengang dan berhenti tiba-tiba. Xiao Feng dan yang lainnya tercengang dan menatap kosong ke udara. Apakah Ye Junlin masih hidup? Ini adalah pemikiran bulat dari ratusan ribu orang yang hadir. Tidak mungkin, dia belum mati. Su Zhengji sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan bibirnya memutih. Semua orang tenggelam dalam ketakutan pada Ye Junlin. Dia sangat buruk, gemuruh. Detik berikutnya,
Saya melihat suara-suara yang menggemparkan datang dari kedua sisi medan perang. Lihat, lihat, pada saat ini, semua orang berseru. Di sebelah kiri, kuda perang berwarna coklat merah pertama kali muncul, dengan pendekar pedang berpakaian seragam di atas kuda perang. Mereka mengenakan jubah putih, topi di kepala, dan pedang panjang di punggung. Meski jumlahnya tidak besar, namun ada ribuan orang. Namun momentumnya seperti seekor naga, menelan ribuan mil gunung dan sungai. Ada juga kuda perang yang tersebar di sebelah kanan. Di atas kuda perang ada pendekar pedang berpakaian hitam dan ditutupi syal hitam. Mereka juga memiliki busur di punggung mereka. Dua kelompok orang tiba-tiba muncul. Semua orang bingung. Masih ada bala bantuan seperti itu di Daxia. Inilah yang dipikirkan semua orang. Saat ini, pangkalan Yan Longwei telah memperhatikan gambaran medan perang secara real-time. Melihat penampilan kedua tim ini, wajah beberapa eksekutif senior berubah drastis. Itu mereka, mereka akhirnya muncul. Kupikir Daxia akan berakhir jika Ye Junlin hilang. Aku tidak menyangka legenda itu benar, mereka benar-benar ada dan muncul. Eksekutif senior Yan Longwei Zong menangis kegirangan. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Siapa mereka? Yang lain di Yan Longwei bingung. Awalnya, legenda ini tidak bisa diceritakan, tapi mereka muncul dan semua orang melihatnya. Kalau begitu biarkan aku memberitahu semua orang, dikatakan bahwa ada klan Baolong di kegelapan Daxia, itu juga merupakan keluarga penjaga Daxia. Bagaimana banyak yang ada di sana secara spesifik, kita tidak tahu persis di mana mereka berada, apalagi di mana mereka berada. Arti keberadaan mereka adalah tugas mereka dari generasi ke generasi adalah melindungi naga, melindungi Daxia, dan memastikan fondasi Daxia. Hanya ketika Daxia berada di saat paling kritis, mereka akan muncul, membalikkan keadaan, dan menyelamatkan Daxia dari api. Tidak hanya itu, semua keluarga penjaga utama mengendalikan formasi mekanisme, yang dikatakan sebagai dasar menjaga Daxia. Aku juga mendengar rumor bahwa masing-masing keluarga penjaga besar mengendalikan sebuah kunci, dan semua kunci bersama-sama dapat membuka rahasia terbesar. Mendengar ini, semua orang tersentak, tapi klan Baolong hanya ada di legenda, dan kami hanya mendengarnya. Bahkan para pendahulu kami belum pernah melihatnya, jadi di awal perang ini. Kami hanya berharap legenda itu benar, tapi kami tidak mengandalkan ini legenda. Bahkan ketika apa yang terjadi pada Ye Junlin diselesaikan pada awalnya, kami pikir mereka bertanggung jawab, tetapi ternyata Ye Junlin sendiri, jadi klan Baolong ada, dan mereka telah memperhatikannya semuanya di Daxia. Sekarang adalah momen paling kritis di Daxia, dan mereka muncul begitu saja. Seseorang menyimpulkan, ya itu benar, saya khawatir mereka bisa menyelesaikan masalah kekuatan ibu kota. Semua orang di pengawal Yanlong memiliki ekspresi harapan di wajah mereka. Mereka akan menang, di medan perang, setelah tim hitam putih muncul. Tidak ada kata-kata yang terucap, bunuh langsung ke arah pasukan aliansi dominator. Perang akan segera pecah, jangan lihat dua tim yang baru muncul, total gabungannya hanya puluhan ribu orang. Tapi perkelahian, masing-masing berubah menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Tentara aliansi yang dominan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tinggal menunggu untuk disembelih. Kedua tim, hitam putih, tampak bersaing karena marah. Taruhan siapa yang bisa membunuh lebih banyak, mereka saling membunuh seperti orang gila. Ini adalah pertarungan yang menghancurkan tanpa ketegangan apapun. Su Zhengji dan yang lainnya, yang telah membakar semua kotak energi, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pasukan aliansi dominator jatuh satu demi satu. Mereka tidak berdaya, pertempuran itu hanya berlangsung singkat. Aliansi dominator hampir musnah seluruhnya, kekuatan bertarung klan Baolong terlalu menakutkan dan menakutkan. Setelah mengalahkan aliansi dominator, mereka kembali menghilang tanpa jejak.
Sepertinya itu tidak pernah terjadi. Evakuasi, cepat mundur. Su Zhengji, Li Zhengguo dan tokoh penting lainnya melarikan diri dari Daxia sebelum bahaya datang. Hilang, pasukan aliansi dominator dikalahkan secara menyeluruh. Hampir semua tentara di 4 teater dimusnahkan. Belakangan mereka mendapat kabar bahwa rencana penghancuran ibu kota juga gagal. Dikalahkan, aliansi dominator dikalahkan sepenuhnya. Awalnya adalah aliansi para pejuang, tidak lebih dari gerombolan. Kekalahan ini, aliansi dominasi dibubarkan saat itu juga. Organisasi yang didirikan kurang dari setengah tahun lalu ini musnah dalam sekejap. Sayang sekali, gagal, dikalahkan sepenuhnya. Richard tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Iya, di saat-saat terakhir, 2 kelompok tak dikenal tiba-tiba muncul di Daxia. Sungguh menakutkan. Mereka semua adalah mesin pembunuh. Sejauh ini kita masih belum tahu siapa mereka. Richard terdiam. Dia memikirkan tentang apa yang telah diperingatkan oleh Sky Shield padanya. Jika didorong terlalu keras, singa akan terbangun. Apakah kamu benar-benar bangun? Dia dikalahkan bagaimanapun caranya. Namun hal baiknya adalah dia akhirnya mendapatkan kembali Su Zhengji dan senjatanya. Tentu saja, ini adalah 8 versi senjata pembunuh Tuhan yang ditingkatkan. Tidak ada kesempatan untuk mengambil sisanya, jadi mereka semua tinggal di Daxia. Su Zhengji dan staf teknis intinya dibawa ke War Eagle Kingdom. Ini adalah berkah dalam kemalangan. Yan Longwei pun segera mengumumkan kabar tersebut kepada dunia. Daxia mengumumkan bahwa organisasi prajurit penyerang, aliansi dominator, telah dikalahkan sepenuhnya. Daxia telah memenangkan perang ini. Daxia telah menang, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Daxia dan seluruh dunia. Jalanan Daxia ramai dengan gong dan genderang, dan petasan meledak. Semua orang mulai merayakannya. Kegiatan diadakan di mana-mana, bahkan lebih megah dari tahun baru Imlek. Perasaan selamat dari bencana sungguh luar biasa. Sesaat sebelumnya, Daxia hancur. Semua orang sudah siap. Belakangan, dia tiba-tiba diselamatkan oleh pahlawan tak dikenal. Daxia tetaplah Daxia yang tak terkalahkan, bersatu menjadi satu. Kita tak terkalahkan. Seluruh Daxia tenggelam dalam kegembiraan, namun negara-negara di luar negeri tercengang. Daxia benar-benar menang, menakjubkan. Adegan yang paling tidak mereka duga terjadi. Daxia sebenarnya berhasil bertahan, semua negara dan kekuatan besar berada sangat tertekan. Hal yang paling membuat frustrasi adalah orang-orang yang keluar dari kewarganegaraan Bactria dan bergabung dengan negara lain. Mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari perang dan menjalani kehidupan yang stabil dan damai di masa depan. Semua orang menantikan kematian Daxia. Namun siapa sangka Daxia justru menang. Sekarang, mereka bukan warga negara Daxia dan tidak bisa kembali. Menyesal. Hampir semua orang menyesalinya, tapi pengawal Yanlong dan prajurit Daxia tidak senang sama sekali. Mereka mencari keberadaan Ye Junlin di medan perang. Bahkan jika dia mati, tidak apa-apa meninggalkan souvenir. Bersambung.